Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa menikmati kehidupan di dunia ya, sehingga kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad, Nabi terbaik yang mengajarkan moderat dalam menata kehidupan rahmatan lil alamin. Kalau saya Sayyidina. Nah, jadi saya sangat bahagia dengan adanya orang-orang hebat, mahasantri yang sudah siap menduduki kitab kuning, walau mungkin kita bahasakan pengantar kitab kuning. Jadi kita harus hidupkan kitab kuning di Mahat, karena salah satu ciri pesantren itu adalah kitab kuning. Ya. Dan ini personalnya luar biasa ini ya. Berbasis salaf semua ini. Ini Jogi ya. Nah, ini di bidang namanya kitab Bidayatul Mujtahid. Nah, ini berarti arahnya ke hukum nanti ya. Nah, kemudian ini ya. Ya, ini juga sudah masuk kepada wilayah fikih ya. Safinatun Najah. Masya Allah. Dan ini di bidang Aqidatul Awam. Ya. Nah, dan semuanya sudah lancar, dan ini di bidang sastra Al-Barzan. Kita di Mahat memang harus berupaya bagaimanapun. Kalau sudah ngerti tentang kitab kuning, saya ingat kata kiai saya dulu, kita ngerti baris itu, kadang atas, kadang depan, kadang bawah, kadang dua di atas, kadang dua di depan, kadang dua di bawah. Ini filosofinya adalah kita tetap stabil dalam bacaan hidup. Kalau atas dan depan, ada depan, ada bawah kita, sehingga kita melodi komunikasi kita, melodi interaksi kita selalu stabil. Nah itu ya, makanya kitab kuning ini akan banyak sekali membuat pesan bahwa kita hidup itu harus ada referensi, sehingga kita nanti kalau dalam bahasa Nahu itu al-kalam, nah kalam itu lapasnya muroka, kemudian mufid gitu kan, berbahaya wato tepat. Nah, jadi artinya ada kandungan Al-Quran, sehingga nanti kalau kita ngomong dengan orang, kalam kita itu dengan orang tua, cara dengan orang tua, kalau dengan orang kecil ya, karena dengan ya orang-orang misalnya pebisnis ya, pakai ilmu. Makanya dalam Al-Lafzul Murokab Al-Mubidil itu semua penting, ditambah dengan nahu soroknya juga nanti. Makanya saya terima kasih kepada kalian semua yang sudah siap menjadi penggerak ya, pengantar kitab kuning, sehingga kita harapkan Mahat juga menjadi support sistem ya. Mahasiswa-mahasiswa lain nanti akan banyak terinspirasi untuk mencintai kitab kuning. Jangan lagi banyak baca WA. Walau WA itu saya kuyuni waras dalam dia itu benar WA dia baca banyak salah baris. Nah dia, nah itu. Jadi ya oke, saya ingin dengar sekilas sedikit saja coba untuk pengantar ini, karena nanti kan Anda sudah punya program kan, sudah punya program semua ya. Jadi insya Allah di tahun ini kita akan coba lebih launching lagi. Kita akan buat ya bagaimana kiai-kiai kita dulu itu bangga dengan kalian. Nah, pesan kiai dulu sampaikan ilmu itu ya, jangan sampai ilmu itu tidak bermanfaat. Jangan sampai ibarat pohon tidak ilmu bila amali kan syajarati bila sama. Mudah-mudahan dengan ini kita akan memiliki ya keyakinan orang yang beriman dan berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Apa ayatnya? Ya Pak itu fi'il mudhari kan. Nah berarti Allah akan mengangkat. Jadi orang-orang ke depan banyak ada yang masih muda harus rajin, sehingga terus mencintai orang tua, mencintai ibu, bapak, mencintai ibu pertiwi, mencintai ya semua, sehingga kita menjadi orang-orang berbangsa yang ngerti tata cara kehidupan. Oke, silakan siapa yang mau pertama mulai? Ya gitu. Kita mengulik al-babul awal
Wa amma dalilu ala wujubiha fal kitabi wa sunnah wal ijma'. Ada dalil mengatakan mewajibkan untuk berwudu, yaitu dari kitab, dari hadis, dan dari ijma'. Amma kitab faqaulu ta'ala, dan sedangkan dari kitab Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin mendirikan salat, maka bersucilah kamu dari mukamu, wujuhikum wa aydikum, tangan kamu, ilal marafiq, sampai ke siku. Fa innahu ittafaqa muslimun ala anna al-imtisal hadhil kitab wajib ala kulli man lazam tahu salatu idza dakhala waqtiha. Dan para ulama bersepakat bahwasanya dari dalil tersebut bahwasanya wudu itu wajib bagi orang yang ingin melaksanakan sholat. Wa amma sunnah, dan sedangkan di dalam dalil hadis wa qauluhu alaihi salatu wassalam la yaqbalu Allahu salatu bi ghairi tuhur wala shadaqah min ghulul. Sedangkan Rasulullah SAW juga pernah berkata, tidak akan diterima sholat tanpa bersuci, dan tidak diterima sedekah dengan harta yang tidak suci. Wa qala alaihi salatu wassalam la yaqbalullahu sholata man ahdasa hatta yatawadda. Dan Rasulullah SAW juga pernah berkata, tidak akan terima sholat seorang itu barang siapa yang masih memiliki hadas sampai dia berwudu. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Coba kita ingin promosikan dulu, ini ada Safinatun Najah ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini itu fasal fardhu wudu'i, adapun beberapa fardunya wudu. Sittatun, itu ada 6. Al-awwalu, adapun yang pertama, an-niyatu, yaitu niat. At-tsani, adapun yang kedua, ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. As-tsalisu, adapun yang ketiga, ghuslul yadaini, itu membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, sampai kedua siku. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, mashu syai'in, yaitu mengusap sesuatu, minar ra'si, dari kepala atau mengusap sebagian dari kepala. Al-khamisu, adapun yang kelima, ghuslur rijlaini, itu membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini, sampai kedua mata kaki. As-sadisu, adapun yang keenam, at-tartibu, yaitu tertib. Masyaallah. Ya, itu yang tentang Safinatun Najah. Jadi beda ya antara Bidayatul Mujtahid dengan Safinatun Najah. Itu berpengantar. Semuanya beda fikih sebenarnya tentang hukum. Nah, oke, coba ini kita dengarkan akil awam. Ini perlu saya ingatkan juga ya. Banyak sekali saya berinteraksi dengan para mahasiswa, bahkan masyarakat ya. Itu belum tahu sifat Nabi. Yang 4 itu ya, yang wajib, yang bisa, yang jaiz. Nah, belum tahu juga sifat 20. Nah, kalau 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 yang jaiz, menjadi 41. 4 yang wajib, 4 yang jaiz, 1 yang 4 wajib, 4 yang mustahil, 4 yang jaiz, berarti 9 tambah 41 jadi 50. Maka disebut dengan akidah om. Nah, coba inilah saya ingin ya Anda sebagai mahasantri mensupport semua orang perlu belajar ilmu ini. Karena dengan ilmu tauhid, dengan ilmu mengerti sifat Allah dan sifat Nabi, kita akan semakin mengerti makna kehidupan. Tidak sombong, tidak mudah mengeluh, dan tidak akan pernah mau menang. Tapi selalu menjadi orang mendepan lah. Coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u, saya memulai bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, yang maha pengasih, wa birrahimi, lagi maha penyayang. Daimil ihsani, yang kekal kebaikannya. Walhamdu, maka segala puji lillahi, mudah-mudahan, al-qadimi, bagi Allah yang dahulu, al-awwali, lagi yang awal, al-akhiri, yang akhir, al-baqi, yang tetap, bila tahawi, dengan tanpa perubahan. Summa sholatu, kemudian tambahan rahmat, ta'zim, wassalamu, dan salam sarmada untuk selamanya. Ala Nabi, mudah-mudahan tetap bagi khairiman, junjungan Nabi, yaitu sebaik-baiknya orang, perwahada, yang mengesahkan Allah, wa alihi, dan kepada wasahbihi, keluarganya Nabi, wa man tabi', dan orang-orang yang mengesahkan sabiladi nil haqi, ajaran agama yang hak,
ghairu mubtadi', yang selain bid'ah. Masya Allah ya. Kita langsung ke sifat 20-nya. Fallahu, maka Allah, maujudun, adalah zat yang ada, qadimun, yang dahulu, baqi, yang kekal, mukhalifun lil khalqi, yang berbeda dengan makhluk, bil itlaqi, dengan mutlak, wa qaimun, zat yang berdiri, ghani, yang kaya, wa wahidun, dan zat yang esa, waha, yang hidup, qadir, yang berkuasa, muridun, yang berkehendak, alimun, yang mengetahui, bikulli syai'in, setiap perkara, sami'u, dan zat yang mendengar, al-basiru, dan zat yang melihat, wal mutakallimu, dan zat yang berbicara. Lahu sifatun, adalah tanpa kepunyaannya Allah, sab'atun tantazimu, yang 7 yang berurutan, fakudratun, kemudian zat yang berkuasa, irodatun, yang berkehendak, sam'un, dan mendengar, basor, dan melihat, hayatu, dan hidup, al-ilmu, yang mengetahui, kalamu, dan berbicara, istamar, dan zat yang tetap kalamnya, wajaizun, dan adalah boleh, bifadlihi, dengan keutamaannya Allah, wa adlihi, dan keadilannya Allah, tarkun likulli, melakukan atau meninggalkan kafi'alihi, atau meninggalkan perkara. Arsalah, Allah mengutus anbiya, beberapa nabi, zawi fatona, yang mempunyai sifat fatona, bisidqi, dengan benar, wa tablighi, dan menyampaikan perkara yang diperintah Allah, wal amanah, dan dijaga dari melakukan maksiat dan dapat dipercaya. Wajaizun, dan boleh, fi haqqihim, di dalam haknya Rasul, min aradi, dari sifat yang baru, bi ghairi naqsin, dengan tanpa mengurangi, fil marodi, derajatnya seperti sakit yang ringan. Ya, jadi aqaidul awam itu adalah ya prinsip dasar untuk kita menanamkan tauhid bagi awam. Jadi minimal awam tahu sifat-sifat wajib bagi Allah, mustahil dan jaiz, dan Nabi, ya, sifat wajib bagi Nabi, mustahil dan jaiz. Bayangkan kalau orang sudah tahu, masya Allah, ya, oke. Nah sekarang kita masuk ke sastra, namanya al-badal. Ya, aku tadi ulimlah bismillahil aliyah. Nah, itu kalau gaya mamang, ini kan zaman dulu ya, gitu. Ya coba ini, coba mungkin versi yang agak lebih inovatif ya. Silakan mengantarkan dulu. Ya. Baiklah, di sini kitab Al-Barzanji itu menceritakan sastra tentang kisahnya kelahiran Rasul. Al-jannatu wa na'imuha sa'bun liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismi dzatil aliyah mustadirran fayudal barakati ala ma analah wa awla wa utanni bihamdin mawaridu sa'igatun haniyah munqati'an minasyukril jamili maqaya. Jadi luar biasa ya, ini kita lihatkan Anda tiap hari akan mendalami ini ya. Sambil Anda, tugas pokok Anda lah kuliah ya. Jadi kuliah bagus, ilmu alat juga Pak, kuliah bagus, kita kuning Pak. Nah, sehingga ya taklim itu memang betul-betul Anda amalkan. Taklim itu ilmu toh. Berarti harus belajar, nggak mungkinlah sukses itu kalau tidak berusuh-usuh, manjada, wajada.
manjat dah wajah, manjat. Nah itu kan. Manjat dah wajah, manjat dah. Maka kita orang sungguh-sungguh. Karena Allah tahu mana yang bersungguh-sungguh, mana yang tidak bersungguh. Jadi coba bayangkan bagaimana masyarakat yang tidak senang kalau Anda pulang. Ayo Anissa, bikin marhaba, bikin bergaji. Wah ini kayak tadi. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaihi. Silakan dengan lagu-lagu kalian. Sehingga Anda menambah pulang kampung, ke kades, ke ketip, ke tokoh masyarakat, semua orang disapa dengan sah. Itu semua dari pelajaran kitab, dari pelajaran kitab-kitab yang punya dasar. Karena orang berilmu itu akan dia tawadu itu akan menempatkan pada posisi yang tepat. Ya, alhamdulillah nah. Ini saya luar biasa ini. Senang, apalagi orang tua ya, guru-guru kita semua. Allah ya selalu akan menambah orang-orang bersyukur. Makanya bersyukurlah dengan ilmu yang telah bertani terus hafalkan, keluarkan. Akil awam keluarkan, tapi hajat keluarkan. Kita apabila mudah keluarkan. Ya, kita menjadi support terhadap sistem pendidik. Insyaallah, nahnu minana. Ya. Nah, syukran jazilan atas kreasi kalian ini, dan saya sebagai orang tua kalian ya tentu berharap kalian lah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Pemimpin ya lebih baik dari kami, dan pemimpin yang selalu menebar rahmat lil alamin. Insyaallah. Mereka. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.